Dua lampu pedang terang bertabrakan, dan pada saat itu, energi pedang di kuil mengamuk. Bahkan jika Bai Chang menonton dari jauh, dia merasa seperti akan dipotong menjadi ribuan bagian oleh Yu Wei. Kedua lampu pedang berbaur dan memantulkan satu sama lain, dan kobaran api terus meledak di antara mereka, dan bahkan dari waktu ke waktu ada cahaya pedang seperti naga yang naik ke langit. Kekuatan ilahi Qin Yichen menatap, dan aku melihat dingin dan parah di mata pedang tanpa nama. Lagi pula, dengan dua jari yang tidak disebutkan namanya 1 inci lebih jauh, cahaya pedang memenuhi seluruh langit, saat jari yang sama bergerak maju, dan semuanya hancur. Hanya jari pedang yang tidak disebutkan namanya yang membombardir pedang ilahi yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi Hao Jianshu. Ketika saya melihat konfrontasi, cahaya pedang menembus langsung untuk mematahkan pedang ilahi Hao Jianshu. Cahaya pedang yang melewati pedang berubah menjadi benang pelangi panjang dan membombardir langsung ke kuil di belakang Hao Jianshu. Namun, Bai Chang semua melihat bahwa rambut kaisar pedang kaisar naga dan ujung pipinya tampak berlubang, dan dia perlahan sembuh dengan putaran cahaya. Bukan hanya Bai Chang yang terpana. Bahkan alis mata Hao Jianshu berkerut. Ada pandangan yang menakjubkan pada pedang itu, dan kejutan pada kekuatan orang ini. Dalam pemotongan Hao Jianshu, sudut jari yang tidak disebutkan namanya tidak hanya mampu menyerang dari tempat ini. Dari saat tembakan, ada peluang penuh untuk mematahkan pedang ilahinya, dan cahaya pedang menembus jantungnya lagi. Posisi. Pada akhirnya, emosi tersebut tidak membuat Hao Jianshu frustrasi karena kegagalan, tetapi berubah menjadi ekstasi. Leluhur, kamu membiarkan aku menang. Namles tersenyum ringan, meletakkan kedua jarinya, dan Hao Jianshu tertegun di tempat, benar-benar menghela nafas lega, memuji, bagus. Jari pedang surga yang mengejutkan. Saya ingat pengadilan ilahi tidak memasukkan kekuatan sihir seperti itu. Anda menciptakannya sendiri. Sebagai seorang pendekar pedang, Hao Jianshu, bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Naga yang menggunakan pedang untuk memasuki Dao, mengetahui kemampuan ilahi dari pengadilan ilahi Zhou Guang secara alami. Dia tahu betul bahwa tidak ada jari yang ditampilkan sebelumnya tanpa nama. Meskipun kekuatan sihir dan kendo keduanya memiliki kesamaan, apakah mereka dapat dihubungkan dan diubah menjadi sarana mereka sendiri sepenuhnya bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Apakah itu dari kultivasi asing? Mungkin Hao Jianshu bahkan tidak memikirkannya. Bahkan pengadilan ilahinya tidak memiliki kemampuan ilahi. Dapatkah orang asing memilikinya? Bahkan jika ada, tidak ada nama. Senyuman tanpa nama berlanjut, menggabungkan warisan leluhur, dan kemudian dengan bimbingan Ye, sebelum menciptakan kemampuan yang tidak berarti, jelek. Namun, ucapan ini kembali mengejutkan Hao Jianshu. Bahkan Palu Gekian mengelus janggutnya dan tidak bisa mengungkapkan pujiannya. Kerumunan Ziyun bahkan lebih keliru. Terutama Qin Yichen, 99 kekuatan sihir tingkat kaisar. Tapi dia mengingatnya di dalam hatinya. Meskipun masing-masing memiliki kekuatan dan misterinya sendiri, harus dikatakan bahwa itu sepenuhnya dan anonim. Itu sama dengan Qin Ya, tetapi tidak dapat ditemukan. Yao Tian lebih banyak bergumam, apakah ini ras manusia? Benar-benar dapat mendukung langit dan bumi, keberadaan pertunjukan roh dari semua ras? Qin Yichen dalam pengurangan hati, nama tanpa nama, tampaknya dengan santai. Tetapi memadatkan basis kultivasi kendo kehidupan, tidak sulit untuk dipadatkan, tetapi kuncinya adalah bagaimana mencapai ledakan instan. Tanpa nama melihat keraguan Qin Yichen, saya tidak bisa tidak berkata sambil tersenyum, langkah ini belum dipahami dengan jelas sebelumnya. Saya menunjukkannya untuk pertama kali. Jika Anda merasa berguna, maka pahami bersama. Saat berbicara, cahaya pedang muncul dari ujung jari cincin dan terbang ke perjalanan kenaikan surgawi Qin Yichen di dalam tubuh. Qin Yichen merasakan keajaiban yang terkandung dalam energi pedang ini secara detail, dan terasa lebih luar biasa. Sebelum Yao Tian, termasuk Gesi berkata, mereka selalu menganggap alam sebagai pembagian kekuasaan itu saja. Jika Anda benar-benar dapat memahami lapisan belenggu itu dan mengesampingkan penjara dunia, maka dunia tidak akan ada lagi, hanya dengan kekuatan Tao. Bagaimanapun, Qin Yichen juga setuju dengan kebenaran ini, tetapi seberapa sulit untuk mencapainya. Namun, saudara laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu kini mencoba menjelajah. Besar. Pada saat ini, saya melihat Hao Yaowu berdiri, wajahnya bangga. Hao Jianshu, kamu tidak bisa melakukannya. Dalam pandangan Hao Yaowu, dia baru mengikuti kultivasi Gesi selama 100 tahun. Tetapi Hao Jianshu telah berkultivasi selama 300 tahun. Tetapi hasilnya hilang semua. Bukankah dia akhirnya memenangkan Hao Jianshu? Meskipun semua orang yang hadir tidak tahu apa yang harus dibanggakan, Hao Jianshu dengan dingin mendengus dan mengabaikannya, tetapi langsung menunjukkan cahaya ilahi. Dan dalam waktu singkat, sebuah alur muncul di platform cahaya. Tanpa nama, ini yang aku tinggalkan. Kotak pedang mengapung keluar dari alur. Kotak pedang setinggi setengah pria, yang tingginya kira-kira sama dengan Palu Gekian, terlihat aneh. Tetapi warnanya tidak tebal. Tetapi cahaya dingin berkedip dan peraknya cerah.
Kerumunan Baichang juga sangat meningkatkan wawasan mereka selama bertahun-tahun. Melihat kotak pedang cahaya dingin yang samar-samar diisi dengan tanda naga dan kemudian berubah menjadi pola pedang, dia mau tidak mau berseru, senjata ilahi kaisar. Apakah senjata ilahi? Hao Jianshu menganggukkan kepalanya. Ini juga senjata ilahi yang saya buat ketika saya menjadi guru dari Gesi. Mengikuti kultivasi saya sepanjang hidup saya, itu akan menjadi seperti hari ini. Setelah Qin Yichen kagum, dia menemukan bahwa kotak pedang itu kosong, kecuali cahaya dingin. Tetapi dia tidak merasakan hal yang mengerikan menghancurkan surga dan memusnahkan bumi. Hao Jianshu berkata sambil tersenyum, kotak pedang hanyalah benda asing yang semuanya membawa kendo. Maaf, energi pedang yang terkandung di dalamnya telah diserap oleh saya sebelum perang itu. Hanya menyisakan shell kosong yang satu ini. Jangan membencinya. Qin Yichen dan yang lainnya saling memandang dan mengungkapkan pemahaman mereka. Dan Hao Jianshu memberi isyarat lagi. Memegang kotak pedang dengan kedua tangan dan menyerahkannya ke tangan yang tidak disebutkan namanya. Tanpa nama juga mengambil alih dengan kedua tangan. Ini tampaknya milik warisan dari jalan yang sama. Meskipun gerakannya biasa-biasa saja, Qin Yichen mau tidak mau tampak serius. Terima kasih banyak leluhur. Hao Jianshu melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba senyum tipis itu berubah menjadi keinginan. Kamu juga berhasil lulus dari Game Master. Saya ingin tahu senjata ilahi apa yang telah Anda sempurnakan? Tentunya itu adalah pedang. Biar ku lihat. Hao Yaowu menamparkan dahinya dan jatuh sakit lagi. Anonim melakukan hal itu. Memutar telapak tangannya. Ada gagang pedang ekstra di tangannya. Di matanya, Hao Jianshu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Bagaimana dengan ujung pedang? Namun, setelah menanyakan pertanyaan ini, Hao Jianshu seperti disambar petir. Umumnya, mata pedang bergetar dan berbisik, bagus. Pedang yang bagus. Itu jauh lebih kuat daripada aku. Hao Yaowu melihat gagangnya, dan di matanya samar-samar terlihat beberapa ujung pedang samar. Wajahnya juga sedikit berubah. Tidak heran Gesi memukulnya saat bertemu. Setan yang luar biasa. Namun, setelah memikirkannya, Hao Yaowu tertawa lagi, dan itu bagus. Namun, sebelum dia tertawa beberapa kali, Hao Yaowu tiba-tiba mengalami sakit kepala di kepalanya. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia menemukan bahwa dia lebih pendek 6 kaki dan perlu melihat ke arah Master Ge. GG, ada apa denganku? Palu Gekian menatap, lihatlah harta yang ditinggalkan oleh buku pedang orang lain. Lihat dirimu lagi. Saya, Hao Yaowu dianiaya. Ketika dia menjadi seorang guru, dia juga memurnikan tombak dewa. Tetapi bukankah rugi untuk menemani dirinya sendiri dalam pertempuran itu? Namun, Hao Yaowu dengan cepat dan sembrono lagi. GG bermain bagus. Anda senior memukul saya. Apakah Anda masih perlu mencari alasan?